Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Kenapa kamu menghindariku? Apa karena istrimu? Sepertinya dia sangat melarangmu untuk bertemu denganku. Kenapa dia terlalu ketakutan kalau memang yakin kamu tidak akan pernah berpaling? Dia bukan ketakutan, tapi memang seharusnya setelah menikah kami saling menjaga perasaan masing-masing. Dan saat ini aku sangat menghormati istriku dan menjaga perasaannya. Putri menghela nafas panjang. Ia tidak terima dengan perkataan Altan baru saja. Sungguh, ia sangat cemburu dan tidak bisa menerima semua ini. Kemudian tidak lama setelahnya, Altan pun pergi meninggalkan Putri begitu saja. Sungguh, Putri sangat benci dicampakkan dan diabaikan. Ia tidak bisa terima dengan sikap Altan yang seperti ini. Kemudian Putri pun membawa langkahnya menuju ke kamar Rio dengan wajah yang sangat kesal sekali. "Kenapa cemberut?" tanya Rio saat melihat Putri datang. "Gua ketemu Altan tadi di depan. Dia sangat menyebalkan sekali. Istrinya benar-benar racun." Rio hanya tertawa kecil. Altan hanya sedang berusaha untuk menjaga hati. "Ya lu harus paham lah. Apa sih yang diharapkan dari istrinya? Cantik juga enggak." Putri terus-menerus menggerutu. Ia sama sekali tidak bisa menerima perlakuan Altan tadi. Perusahaan Altan mengadakan sebuah acara liburan ke sebuah tempat. Total ada 5 bus besar yang ikut. Mereka pergi dengan membawa keluarga masing-masing dan sudah mendapatkan fasilitas yang sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Dalam acara ini Baskara dan Kinas ikut serta. Sebelumnya Baskara akan pergi sendiri tanpa membawa istrinya. Tapi akhirnya Kinas diajak ikut karena ia menangis dan merengek ingin ikut. "Pokoknya kamu jangan macam-macam di sana. Jangan sekalipun mendekat kepada Hasya dan sok kenal. Dia adalah istri pemilik perusahaan, jadi jangan sembarangan," ucap Baskara mewanti-wanti Kinas. "Iya," jawab Kinas singkat. Dalam acara ini orang tua Altan pun ikut hadir. Setiap tahunnya mereka memang tidak pernah absen mengikuti acara ini. "Kita akan berlibur ke tempat dengan tema alam. Kamu jangan ikut-ikutan ya, banyak di kamar saja, Mama khawatir," ucap Sagita kepada menantunya. "Bosan dong kalau cuma di kamar mah. Mau hanya lihat saja tapi nggak akan ikut main. Lebih baik jangan, nanti kamu pengen lagi." "Enggak mah, nggak usah khawatir. Aku juga nggak mungkin macam-macam kan lagi hamil." Beruntungnya Hasya mendapatkan mertua sebaik ini. Selama kehamilan ia diperhatikan dengan sepenuhnya. Kinas yang berada dalam satu bus hanya menatap dari kejauhan. Sejujurnya ia sangat iri melihat pemandangan ini. Entah kenapa ia merasa bisa hidup. Hasya sangatlah beruntung. Dia mendapatkan segala hal yang ingin perempuan lain dapatkan. Tapi yang membuat ia sangat iri adalah ketika Hasya mendapatkan cinta suaminya dengan utuh. Melihat Hasya sangat disayangi oleh mertuanya terlihat sangat menyenangkan. Sementara dirinya, mertua hanya akan mengabari ketika butuh uang saja. Tak pernah sekalipun dia ditanyakan kabar ataupun hal lainnya. Kinas sama sekali tidak pernah merasakan hangatnya keluarga Baskara. Diam-diam ia menyeka air mata yang turun begitu saja. "Jangan menunjukkan kesedihan di sini. Apa kamu ingin orang lain menilai bila aku adalah suami yang kejam?" ucap Baskara ketika melihat istrinya menangis. Buru-buru Kinas menyeka air matanya. Baskara makan tidak pernah sekalipun menenangkannya ketika ia menangis. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya mereka pun sampai di tujuan. Tergambar raut bahagia di wajah para karyawan Altan. Mereka akan bersenang-senang untuk 2 hari ke depan tanpa ada beban pekerjaan. Altan benar-benar memberikan fasilitas yang memanjakan mereka. Tempat ini sangat sejuk. Altan dan Hasya langsung masuk dalam kamar hotel dan beristirahat. "Kamu gak perlu ikut kegiatan ya, di sini saja istirahat. Masa aku sendirian di hotel, sedangkan yang lain pada pergi?" "Kenapa? Takut?" "Kalau takut aku temenin. Aku gak akan ikut kegiatan bersama mereka." "Jangan, gak enak sama yang lain. Aku ikut tapi hanya lihat saja, gak akan kemana-mana." "Oke lah kalau begitu." Hasya berbaring dan membetulkan posisi duduknya. Memasuki bulan kelima kehamilan ini sesekali ia merasa perutnya ada yang berkendut. Rasanya tak sabar untuk menikmati setiap gerakan itu. Altan duduk di samping ranjang. Kemudian ia mengelus perut istrinya.
Lagi di mana ini sayang? Mainnya sama mama dan papa? Hasya tersenyum. Ia bisa merasakan bagaimana Altan sangat menyayangi darah dagingnya ini. Setelah diusap dengan lembut, kemudian perutnya dikecup berulang kali. Setelah itu Altan mengusap kepala istrinya dengan sangat lembut. Sudah lama sekali kita tidak, ucap Altan, terhenti ketika Hasya kembali menariknya. Dengan pakutan bibir terjadi kedua kalinya, kali ini tanpa pikir panjang. Altan sampai seluruhnya, dan mereka memadu kasih yang selama ini tertahan, bukan hanya karena kehamilan Hasya yang sedikit bermasalah, tapi juga karena masalah yang terus datang. Waktu menunjukkan pukul 4 sore ketika acara dimulai. Seluruh karyawan dan keluarganya menikmati hidangan terlebih dahulu yang sudah disediakan hotel. Baru setelah ini mereka akan melanjutkan acara lainnya. Kinas duduk sendirian di dekat kolam renang sambil menikmati secangkir kopi hangat. Suaminya sangat sibuk sekali mengatur acara. Ia sama sekali tidak berani mengganggunya. "Jangan duduk di sini, gabung dengan yang lain di sana," ucap Baskara mendekat. "Aku tidak mengenal banyak siapapun di sini. Mereka juga sibuk dengan keluarga masing-masing. Kamu sendirian di sini, terlihat sangat menyedihkan. Apa memang sengaja agar terlihat seperti itu? Memang kenyataannya aku menyedihkan, bukan? Sudahlah, jangan berdebat di sini. Aku tidak ada waktu menanggapi drama kamu sekarang." Kinas mengalah. Ia beranjak dari duduknya dan kemudian mengikuti sang suami. Di sini bisa terlihat jelas bila ucapan Baskara benar. Hasya terlihat sangat dihormati sebagai istri pemilik perusahaan. Setelah acara makan malam selesai, mereka melanjutkan ke acara selanjutnya yang tidak kalah menyenangkan. Mereka diberikan kebebasan untuk menikmati seluruh fasilitas hotel. "Kamu ikut juga?" Hasya sengaja mendekat kepada Kinas yang sedang sendirian di pinggir kolam. "Tentu, aku ikut. Ini acara keluarga, bukan?" Hasya mengangguk. "Kenapa kamu gak ikut bersama yang lain? Aku gak kenal dengan mereka." "Berusahalah mendekatkan diri. Mereka itu rekan kerja suami kamu. Jangan terlalu angkuh dan memilih sendirian seperti ini." "Jangan berkomentar kalau memang kamu gak ngerti," ucap Kinas. "Aku berkomentar karena aku paham. Sejak dulu kamu selalu seperti ini. Kamu tidak ingin bergaul dengan banyak orang karena merasa kasta yang paling tinggi, merasa paling kaya dan orang lain ada di bawah kamu." "Sudahlah Hasya, aku tidak ingin berdebat," jawab Kinas. Beberapa waktu yang ia memang kehilangan tenaga. Dia tidak ingin bicara apalagi berdebat. Pernikahan dengan Baskara lambat laun mulai mengikis mentalnya. Ia nyaris tidak sanggup, tapi ia harus tetap bertahan. "Aku juga tidak ingin berdebat. Ya sudah, nikmati saja setiap fasilitas yang sudah disediakan. Anggaplah ini proses healing. Kamu yang harus menciptakan kebahagiaan diri sendiri. Tidak perlu mengajari orang lain untuk bahagia, hanya karena kamu sudah bahagia. Setiap orang mempunyai cara masing-masing," jawab Kinas. Hasya mengangguk. Sepertinya ya sudah banyak bicara dengan Kinas. Terlihat dari raut wajahnya bila ia mulai tidak nyaman. Kemudian Hasya meninggalkan Kinas begitu saja dan hendak kembali duduk dengan nyaman di tempat yang sudah suaminya siapkan. Tapi ketika baru beberapa melangkah, Hasya terpeleset dan masuk ke dalam kolam renang sementara ia sendiri tidak bisa berenang. Melihat hal itu Kinas terkejut. Ia segera berteriak meminta bantuan. Sementara Aldan sedang berdiri ke kamar hotelnya untuk mengambil sesuatu yang tertinggal di sana. "Mas, tolong mas, Hasya jatuh ke kolam." Kinas berteriak mendekat kepada suaminya. Tanpa berpikir panjang, segera Baskara berlari dan turun ke kolam renang. Hasya sudah lemas karena nyaris tenggelam. Segera Baskara membawanya ke pinggir kolam dan memberikan pertolongan pertama. Terlihat ia sangat khawatir. Suasana seketika mendadak menjadi panik. Altan yang baru saja turun segera mendekat ke arah kejadian dan sangat terkejut ketika menyaksikan istrinya yang tenggelam. Segera ia mendekat dan membantu Baskara memberikan pertolongan sampai akhirnya Hasya mulai kembali sadarkan diri. Segera ia memeluk suaminya dan ketakutan luar biasa. Ia menangis sesegukan. "Kenapa sayang? Kenapa kamu bisa terjatuh?" tanya Altan. Tapi hasil sama sekali tidak bisa menjawab. Ia sangat lemas dan akhirnya dibawa ke klinik terdekat karena takut terjadi sesuatu, terutama pada janin yang sedang ia kandung. Setelah Hasya dibawa ke klinik, Baskara menyeret tangan istrinya untuk membawa Kinas masuk ke dalam kamar. "Apa yang kamu lakukan kepada Hasya sampai dia terjatuh?
Kamu sengaja mendorongnya? Gila ya kamu. Apaan sih mas? Demi Tuhan aku tidak menyentuhnya sama sekali. Tidak mungkin. Aku tahu bagaimana jahatnya kamu. Kamu bisa melakukan apapun untuk menjatuhkan orang lain. Kali ini Kinas sama sekali tidak berkata-kata. Satu hal yang kemudian ia sadari, ternyata suaminya memandang buruk kepada dirinya. Ia hanya mematung dan menangis karena tanpa bisa bertahan, air mata itu terus mengalir. Tanyakan pada Hasya langsung ketika dia sadar nanti, apakah ada tanganku menyentuhnya. Aku bersumpah demi langit dan bumi. Sama sekali aku tidak melakukan kejahatan apapun, tangkis Kinas. Benar-benar tidak terbendung. Entah kenapa saat ini Baskara merasa bila istrinya itu berkata dengan jujur. Seketika ia merasa bersalah karena sudah menuduh tanpa bukti. Apa kamu tadi tidak bisa melihat bagaimana paniknya aku ketika Hasya tenggelam? Kalau aku sengaja membunuhnya, aku tidak mungkin meminta bantuanmu. Kamu jahat sekali. Sakit sekali hatiku. Air mata di pipinya semakin deras, tapi Baskara tidak bisa melakukan apapun dan hanya diam saja. Walau di dalam hatinya ia merasa sangat bersalah karena sudah menuduh istrinya. Sementara Hasya sudah lebih baik dan mulai bisa diajak bicara. Kamu kenapa? Bisa sampai terpeleset? Kok teledor banget? Tanya Altan. Dengan perasaan yang campur aduk antara kesal dan juga khawatir. Aku nggak tahu, itu sandalnya licin. Aku kan sudah bilang jangan keluar dari kamar. Kamu tiduran saja di kamar. Aku juga nggak akan meninggalin kamu terus-terusan. Kalau udah kayak gini gimana? Bikin khawatir saja, jawab Altan. Sudah, jangan marah-marah terus. Istri kamu juga sedang syok, ucap ibunya. Hasya mengerti kemarahan suaminya, tapi di satu sisi ia juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi baru saja, sehingga belum bisa mencerna dengan baik situasi. Nanti kamu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar ya, ucap Sagita kepada menantunya. Memangnya kenapa mah? Apa separah itu keadaannya? Tidak, di klinik ini kan fasilitas terbatas. Kita harus mengecek kondisi janin dalam kandungan kamu. Gak jauh kok dari sini tempatnya. Hasya mengangguk paham. Maaf ya, aku jadi mengacaukan suasana. Seharusnya tadi aku di kamar saja. Sudahlah, lagi pula sudah terjadi, mau diapain lagi? Jawab Pak Chandra. Lain kali kamu lebih hati-hati. Bagaimanapun kamu ini sedang hamil. Iya Pak, jawab Hasya. Jujur, ia merasa sangat menyesal atas kejadian yang menimpanya hari ini. Seandainya ia bisa lebih mendengarkan apa kata suaminya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Maaf ya Mas, seharusnya aku dengar ucapan kamu, ucap Hasya benar-benar merasa bersalah. Sudahlah, yang terpenting kamu tidak apa-apa. Insya Allah anak kita juga nggak apa-apa. Hasya mengangguk. Sejujurnya ia sangat cemas dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Hasya dibawa ke rumah sakit terdekat. Alhamdulillah janinnya sehat dan tidak apa-apa. Tapi tolong ke depannya untuk berhati-hati. Takut sampai terjadi seperti ini lagi, ucap dokter. Iya dok. Setidaknya penjelasan dokter tadi membuat Hasya dan Altan tenang. Mereka kemudian kembali ke hotel dan beristirahat. Sekarang ada yang dirasa enggak? Tanya Altan. Hanya sedikit kram saja. Ya sudah, tiduran dulu. Nanti aku buatkan air hangat. Makasih mas. Bukan hanya Hasya yang akhirnya berdiam diri di kamar, tapi juga Kinas yang sama sekali tidak keluar dari kamar setelah kejadian tadi. Bahkan Baskara sama sekali tidak meminta maaf. Sungguh ia sangat kecewa kepada suaminya. Sejak tadi ia menghabiskan waktu untuk menangis. Terkadang Kinas sendiri merasa tidak sanggup. Acara selesai tepat jam 9 malam. Semua kembali ke kamar hotel. Hasya pun sudah jauh lebih baik dan tidak lagi kram. Ia merenung sejenak sambil menatap langit-langit kamar hotel ini. Apakah selama ini ia teledor dan kurang menjaga bayi dalam kandungannya sampai hal seperti ini bisa terjadi? Sudah, jangan melamun. Aku sangat menyesal dengan apa yang terjadi hari ini. Mungkin kalau tidak ditolong, segera aku sudah mati mas. Kolam itu dalam sekali, aku takut. Yang penting semuanya baik-baik saja sekarang. Di tengah obrolan mereka, terdengar suara ponsel Altan berbunyi. Sebuah panggilan dari Putri masuk.
Altan mengabaikannya, tapi ponsel terus-menerus berdering. Angkat saja, aku ingin tahu apa yang mau dia bicarakan sampai menelpon kamu berkali-kali. Gak usahlah, aku malas berdebat denganmu setelahnya. Tidak ada yang bisa menjamin kita tidak akan bertengkar setelah ini. Hasya diam, kenyataannya memang begitu. Sesuatu hal yang berhubungan dengan Putri selalu berujung dengan perdebatan di antara mereka. Dan yang paling membuat kesal adalah kembali baik-baik saja waktunya cukup lama. Altan memilih untuk mematikan ponsel dan kemudian berbaring di samping istrinya, lalu menjamkan mata. Beberapa saat kemudian, Altan sudah terlelap. Sementara itu Baskara masuk ke dalam kamar hotel dan mendapati istrinya sedang berbaring. Ia meringkuk di balik selimut. Tangis Kinas mulai mereda. Meski begitu ia belum bisa tertidur. "Aku minta maaf karena sudah menuduh kamu," ucap Baskara yang sedang duduk di samping ranjang. "Bukan aku yang mendorongkan, dia yang terpeleset sendiri. Sebegitunya kamu menuduhku padahal aku istri kamu. Aku tadi panik. Mau sampai kapan sih kamu peduli sama istri orang, Mas? Coba sedikit saja melihat ke arahku. Mau sampai kapan sih aku harus mengemis meminta perhatian kamu? Sudahlah Kinas, jangan terus membahas hal seperti ini. Aku minta maaf atas kejadian tadi. Padahal wanita hanya semudah disentuh dan dipeluk. Ketika merasa tidak baik-baik saja, tapi sepertinya Baskara sulit melakukan hal itu kepada Kinas. Aku mau pulang saja ke rumah, Mas. Selebihnya nanti aku akan berpikir bagaimana ke depannya. Maaf kalau selama ini menjadi beban buat kamu." Baskara tidak banyak bicara. Ia kemudian berbaring di samping istrinya. "Kamu belum makan dari pagi? Mau aku pesankan makanan?" tanya Baskara. Kinas mengangguk. Sebenarnya ia sejak tadi menahan lapar. Segera Baskara pun menelpon pihak restoran dan memesankan makanan. Tanpa menunggu lama, makanan pun datang dan Kinas menyantapnya dengan lahap. Baskara hanya memperhatikan istrinya itu. Di satu sisi semenjak menikah dengan Kinas, Baskara merasa bukan lagi dirinya yang dulu. Ia tak mungkin menyakiti seseorang sampai seperti ini. Tapi Kinas sepertinya dibuat hancur dan rapuh perasaannya. "Kamu gak makan?" tanya Kinas. "Aku sudah makan tadi di bawah." Kinas tidak menjawab lagi dan menyantap makanannya. "Terima kasih banyak karena sudah menolongku kemarin," ucap Hasya mendekat kepada meja Baskara dan Kinas. Segera Baskara beranjak dari duduknya karena ia menghargai atasannya yang datang. "Sama-sama, alhamdulillah kalau memang tidak ada sesuatu yang buruk. Iya, kemarin sudah diperiksa lebih lanjut. Anak kami baik-baik saja dan kondisi Hasya pun baik," ucap Altan. "Sekali lagi terima kasih banyak." Baskara mengangguk, sementara Kinas tidak banyak bicara. Ia merasa takut bila sedikit saja bersuara dan suaminya akan marah. Hasya melihat mata Kinas sembab. Sepertinya ia menangis semalaman. Ia tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tapi sepertinya hubungan rumah tangga mereka tidak baik-baik saja. 1 bulan setelah acara perusahaan Altan, mereka memiliki libur panjang, sehingga Hasya dan suami juga mertuanya pulang ke kampung. Mereka sengaja pulang untuk menemui Tante Nadine. Sudah lama sekali mereka tidak datang berkunjung. "Apa kabar kalian? Kupikir kalian lupa punya adik di sini. Maaf kami sibuk beberapa waktu ini. Kenapa kamu tidak datang ke Jakarta?" ucap Pak Chandra. "Iya, kamu tinggal sama kami saja biar kami tenang. Kamu di sini juga sendirian. Kami senang kalau kamu mau tinggal bersama di Jakarta," ucap Sagita. "Aku harus menjaga rumah ini, Mbak. Ini adalah rumah peninggalan suamiku. Rasanya tidak bisa kalau ditinggalkan begitu saja," jawab Nadine. "Kami mengerti, tapi tinggal yang lama di Jakarta. Biar aku ada teman," ucap Sagita. "Aku akan sering berkunjung ke sana. Beberapa waktu yang lalu aku tidak enak badan dan lebih banyak beristirahat di rumah. Mungkin karena usia aku sudah senja. Tapi kamu masih terlihat sangat cantik. Usia tidak mempengaruhi itu," ucap Chandra. Ia memang sangat menyayangi adiknya. Mereka tumbuh bersama sejak kecil dan terpisah oleh pernikahan. Terkadang Chandra merasa kasihan karena Nadine lebih banyak sendirian. Tapi sepertinya sang adik sudah sangat ikhlas menjalani kehidupan ini. "Bisa saja kamu, Mas.
jawab Nadine. Ucapan Mas Chandra benar. Kamu masih sangat cantik, lanjut Sagita. Hasya tersenyum. Ia sangat suka sekali melihat keluarga ini. Bisa terlihat jelas bila mereka sangat saling menjaga. Bukan hanya itu, mereka juga saling menyayangi. Sungguh ketika melihat ini, Hasya merasa beruntung berada di tengah-tengah keluarga Altan. Bagaimana kehamilanmu, Syah? Tante dengar kamu terpeleset kemarin. Iya tante. Hati-hati dong Syah, jangan sampai lengah. Iya tante, aku nggak tahu ceritanya kayak gimana. Semuanya terjadi begitu saja. Ya sudah, yang penting sekarang kandungan kamu sehat. Kamu juga sehat. Hasya mengangguk. Setelah itu mereka menikmati dengan makan malam yang sudah disediakan oleh Nadine. Suasana terasa sangat hangat sekali. Tidak ada satupun dari mereka yang menceritakan tentang pekerjaan. Mereka bercerita sesuatu yang sangat menyenangkan dan penuh canda tawa. Kamu tidur di sini malam ini? Tanya Nadine. Iya tante, besok aku baru pulang ke rumah bapak dan ibu. Mereka beberapa kali menginap di sini, ucap Nadine. Oh iya? Hasya nyaris tidak percaya. Iya, tante sengaja mengundang mereka untuk datang. Rasanya senang sekali punya keluarga baru. Aku harap tante bahagia dan tidak pernah kesepian, jawab Altan. Tentu, tante sangat bahagia. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tante memiliki keluarga yang luar biasa. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari itu. Setelah pulang dari sini, aku akan bertemu dengan Putri untuk membicarakan tes DNA. Altan membuka percakapan. Hasya mengangguk saja. Ia tidak banyak bicara. Mungkin setelah bertemu dengan kamu, dia akan mengeluarkan kata-kata manis untuk meyakinkan kamu agar kembali kepadanya. Entahlah, aku tidak ingin memikirkan itu. Selesaikanlah segera. Apapun keputusannya nanti, aku akan terima. Aku harap hal itu adalah keputusan yang bijak. Aku tidak akan marah tapi membencimu. Aku siap menerima resiko menikahi seorang lelaki yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Selalu itu saja yang kamu bicarakan. Apakah kamu lupa? Hubungan kita saat ini sudah sedekat nadi. Aku pikir kamu sudah yakin dalam pernikahan ini. Tapi dengan adanya anak kita pun tidak membuat kamu yakin sama sekali. Aku hanya takut, berharap terlalu banyak, Mas. Tentunya harapanku tinggi membumbung sampai ke langit. Tapi kalau tiba-tiba saja aku terhempas jatuh, apakah rasanya tidak akan sakit? Altan menghela nafas panjang. Aku tidak ingin bersaing dengannya. Tentu aku akan kalah dengan segala hal. Kalian jauh lebih mengenal sejak dulu, sementara aku adalah orang asing yang tiba-tiba saja datang. Aku semakin yakin kalau sebenarnya yang tidak pernah memperjuangkan itu kamu. Sejak awal masalah ini mencuat, kamu yang selalu meminta untuk berpisah. Bahkan ketika kamu sudah baik-baik saja pun, kamu tetap mempersiapkan perpisahan kita. Pernikahan ini seperti tidak pernah berarti apapun untukmu. Altan kemudian beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan kamar ini. Dia mencari ketenangan di luar. Pembicaraan tentang Putri selalu berujung seperti ini. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi ketika Hasya dan Altan meninggalkan rumah Nadine untuk menemui orang tua Hasya. Sepanjang jalan mereka masih diam karena Altan masih merasa sangat kesal kepada istrinya. Sudah, jangan diam saja, kita akan menemui orang tuaku. Kalau datang dengan suasana hati begini nanti banyak pertanyaan mereka. Kamu yang mulai semua ini, ucap Altan. Iya, aku minta maaf. Sudah, jangan cemberut lagi, gak enak dilihatnya. Altan masih saja diam. Meskipun hatinya sudah jauh lebih baik ketika Hasya mulai menyadari kesalahannya. Tapi ketika mobil mereka sampai tepat di halaman rumah orang tua Hasya, mereka terkejut dengan situasi yang sedang terjadi di sana. Orang tuanya sedang dimarahi oleh ayah Kinas. Kalau dasarnya hidup miskinnya begitu, jiwa malingnya gak pernah hilang, ucap ayah Kinas sambil memaki dengan mata yang membulat tajam. Ada apa ini? Tanya Altan. Seketika suasana mendadak hening, sementara ibu Hasya sedang menangis dan menunduk. Bapaknya yang sakit-sakitan hanya duduk lemas di sebuah kursi melihat pemandangan ini. Ibu mertuamu ini mencuri, ucap ayah Kinas sambil menatap dengan tajam. Anda jangan sembarangan bicara, ibu saya tidak mungkin mencuri. Hasya tentunya tidak terima dengan segala tuduhan itu. Apalagi ia mengenal watak ayah Kinas yang sangat arogan dan seringkali bersikap seenaknya. Ibu sama sekali tidak mencuri. Apa yang dituduhkan semuanya fitnah. Ada buktinya. Masih saja mengelak, jawab ayah Kinas. Anda jangan menuduh sembarangan.
Ibu mertua saya tidak mungkin melakukan hal itu. Ibu Hasya dituding mencuri beberapa ekor kambing milik ayah Kinas, karena memang kambing pemeliharaan mereka ada yang hilang. Padahal, Ibu Hasya menjual kambing milik sendiri selama ini untuk mengisi kesibukan. Mereka membeli beberapa kambing. Tentu kita tidak menuduh, sudah ada buktinya dari yang membeli kambing-kambing saya. Ibu mertuamu bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan aksi pencurian ini. Ibu Hasya menanggung malu yang luar biasa, apalagi kejadian ini ditonton oleh orang banyak. Ia seperti tidak memiliki muka di depan menantunya sendiri. Sekali lagi saya katakan jangan sembarangan. Saya sendiri yang membelikan ibu mertua saya beberapa kambing dan sapi. Ibu mertua saya tidak akan mungkin mengambil barang recehan milik Anda. Kami bahkan sangat mampu untuk membeli ratusan ekor kambing. Jadi Anda jangan sembarangan menuduh. Altan sendiri ikut geram melihat cara orang-orang ini melihat sesuatu. Tentu ia sangat tidak suka ketika keluarga istrinya direndahkan. Jangan sombong kamu. Kekayaan yang kamu miliki tidak bisa membenarkan kelakuan mereka. Kalau ibu mertua saya terbukti mencuri kambing bapak, maka saya akan menggantinya 100 kali lipat. Tapi bila tidak terbukti, bapak yang harus mengganti 100 kali lipat kepada ibu mertua saya. Karena secara tidak langsung, bapak sudah membuat keluarga istri saya malu. Belum sempat ayah Kinas menjawab, datang sebuah mobil berhenti tidak jauh dari rumah Hasya. Rupanya mobil tersebut adalah Kinas dan Baskara. Mereka baru saja tiba di kampung dari Jakarta. Libur panjang ini rencananya akan mereka habiskan di kampung. Ada apa ini? Tanya Kinas. Ini ibunya si Hasya mencuri kambing ayah. Melihat bagaimana kehidupan Hasya di Jakarta, tentu Kinas tidak percaya dengan ucapan ayahnya. Segera ia pun mengajak ayahnya pulang ke rumah. Wajah Kinas seketika memerah menahan malu. Begitu juga dengan Baskara. Sementara Hasya merangkul ibunya dan berusaha untuk menenangkan. Ia membawa sang ibu masuk ke dalam rumah. Sementara ibunya masih terguguk menangis karena merasa sangat malu atas hal yang baru saja terjadi. Kamu percaya kepada ibu? Tidak mungkin ibu melakukan hal seperti itu. Entah dasar apa Pak Siswanto mengatakan hal demikian. Tapi aku berjanji akan mengembalikan nama baik ibu, ucap Hasya. Ibu hanya malu saja kepada kalian. Kenapa seperti ini harus terjadi? Ibu benar-benar minta maaf. Ibu sama sekali tidak salah dan tidak harus meminta maaf. Sementara di kediaman rumah Kinas, suasana sedikit memanas. Anak perempuan yang selalu dimanjakan dalam kondisi apapun itu meradang. Kemarahan Kinas kepada ayahnya sama sekali tidak bisa dibendung. Begitu juga dengan Baskara. Tapi bagaimanapun, ia masih berusaha untuk menahan diri. Ayah nggak tahu bagaimana kehidupan Hasya di Jakarta. Rasanya tidak mungkin ibunya sampai mencuri kambing. Hasya hidup bagaikan seorang putri di sana. Rumahnya besar seperti istana. Jauh sekali bila dibandingkan dengan rumah kita. Ia bisa membeli apapun yang dia mau. Cari beberapa ekor kambing milik ayah. Sama sekali tidak ada harganya di mata mereka. Ucap Kinas mulai meradang. Ayah punya buktinya. Tidak mungkin ayah menuduh mereka sembarangan. Ayah tahu tidak? Sikap ayah barusan bisa saja mengancam pekerjaan Mas Baskara. Suami Hasya adalah pemilik sebuah perusahaan besar di Jakarta. Mas Baskara bekerja secara langsung dengan suami Hasya. Bagaimana Mas Baskara bekerja setelah ini? Ayah benar-benar membuat malu. Entah kenapa Baskara melihat sesuatu yang berbeda dari Kinas akhir-akhir ini. Ia tidak lagi arogan seperti biasanya. Atau mungkin istrinya itu sudah lelah bersaing dengan Hasya yang tidak mungkin digapai. Sekarang ayah minta maaf kepada keluarga Hasya. Aku tidak mau suamiku menjadi terancam pekerjaannya karena sikap ayah. Sampai kapanpun, saya tidak akan minta maaf. Kalau suamimu merasa terancam dengan pekerjaannya, ayah memiliki banyak tanah untuk dijual dan diberikan kepada kalian. Semua selesai dengan uang, kalian tidak perlu takut akan kekurangan. Baskara kini mengerti dari mana semua sikap sombong istrinya. Rupanya hal itu diturunkan lekat oleh ayah mertuanya. Jujur, saya sangat malu dengan apa yang baru saja terjadi. Saya mengenal betul bagaimana keluarga Hasya. Mereka tidak mungkin melakukan sesuatu yang keji seperti yang ayah tuduhkan. Baskara yang mulai kesal akhirnya membuka suara. Tidak terima diserang oleh anak dan menantunya. Akhirnya ayah Kinas pun beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan tempat ini begitu saja. Sementara Kinas duduk di sebuah sofa sambil membuang nafas kasar. Ia benar-benar kesal dengan sikap ayahnya. Aku sudah berusaha berbicara dengan ayah dan tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapinya.
Kalau kamu masih marah kepada aku karena hal ini, aku tidak tahu harus bersikap seperti apa lagi, ucap Kinas. Baskara tidak terlalu menanggapi ucapan istrinya. Ia memilih keluar dari ruang tamu dan duduk di teras depan sambil menyesap sebatang rokok. Keluarga gila mereka itu, ucap Altan yang kesal. Bisa-bisanya hidup berdampingan dengan orang seperti itu, jawab Altan. Mau bagaimana lagi? Hidup kami dulu miskin, tidak mungkin juga berpindah tempat tinggal kan? Sepertinya aku mulai berpikir untuk melakukan sesuatu di desa ini. Aku bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mereka yang menganggur. Idemu terlalu jauh, Mas. Biarkan saja begini. Aku tidak mau ada orang lain lagi yang merendahkan keluarga kamu. Kita harus membungkam mereka dengan cara seperti ini. Hasya tidak terlalu menanggapi. Kemudian ia membantu ibunya memasak di dapur. Rasanya bahagia sekali karena beberapa hari ke depan ia akan tinggal di sini. Selepas maghrib, Hasya mengajak suaminya untuk jalan-jalan ke pasar malam di tempat yang tidak jauh dari kediaman Hasya. Mau ngapain sih? Gak penting banget. Nanti aku ajak kamu ke Disneyland deh, ucap Altan yang sedang sibuk di depan laptop. Gak begitu konsepnya. Aku ingin pergi ke pasar malam dan jajan di sana. Ayolah sebentar saja. Masa gak mau menemani istrinya sih? Altan selalu saja tidak bisa menolak ketika istrinya sudah merajuk seperti ini. Akhirnya mereka pergi ke pasar malam tersebut dengan berjalan kaki karena memang jaraknya tidak jauh. Hasya sangat senang sekali. Ia membeli beberapa jajanan yang sudah tidak ia temui di Jakarta. Mbak Hasya, seseorang memanggil, membuat Hasya menoleh. Sarah, kamu di sini juga? Sama siapa? Altan bersikap biasa saja karena menganggap wanita itu adalah teman istrinya. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan Mbak Hasya. Aku rindu berkeluh kesah dan bercerita segala hal kepada Mbak. Tapi sekarang jarak kita jauh. Aku tidak berani memberikan pesan kepadamu, ucap Sarah dengan mata yang basah. Sepertinya ia menyimpan banyak hal yang dipendam di dalam hati. Kamu boleh menghubungi Mbak kapanpun saja. Mbak pasti balas kalau tidak sedang sibuk. Tidak, Mbak, keadaannya sudah berbeda sekarang. Kita pada akhirnya menjadi dua orang asing. Aku menyesal kenapa Mas Baskara tidak menikah dengan Mbak Hasya. Dari percakapan itu akhirnya akan tahu siapa wanita yang kini sedang berbicara dengan istrinya. Sudah ya, jangan dibahas. Kenalkan, ini suami Mbak. Hasya menunjuk suaminya. Hubungan Sarah dan Hasya memang sangat dekat ketika ia masih menjalin hubungan kisah dengan Baskara. Sarah sering sekali mencurahkan isi hatinya yang tidak baik-baik saja karena berada dalam keluarga yang tidak harmonis. Ia hanya memikirkan kakaknya sebagai tempat bersandar. Bersama Hasya, dia seperti memiliki kakak perempuan. Tidak menyangka bila akhirnya semua harus berakhir. Altan pulang lebih dulu ke Jakarta karena ada pekerjaan penting yang harus ia selesaikan. Sementara Hasya beberapa saat akan berada di kampung halaman. Bahkan kalau diizinkan, ia ingin melahirkan di sini. Setelah menghadiri beberapa pertemuan penting, ia kembali ke kantor dan menyibukkan diri dengan berbagai macam pekerjaan. Tapi di tengah kesibukan itu, sebuah panggilan telepon masuk, tertulis nama Rio di sana. Lu sibuk nggak? Bisa ketemu gue sekarang, ucap Rio. Kenapa memangnya? Sepertinya penting sekali. Pokoknya kita harus ketemu sekarang. Di mana? Tanya Altan. Di rumah sakit. Siapa yang sakit? Altan penasaran. Sudah nggak perlu banyak tanya. Lu datang ke sini dan lihat sendiri apa yang terjadi. Ada apa? Jangan buat gue panik, ucap Altan. Cepet lu kesini saja, nanti gue kasih tahu jelasnya di mana. Merasa ini adalah sebuah panggilan yang genting. Akhirnya Altan meninggalkan seluruh pekerjaannya dan kemudian pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Altan hanya bisa terbangun ketika melihat anak perempuan terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Kenapa Sasa? Tanya Altan cemas. Sasa adalah anak dari Putri. Dia dipukuli oleh ibunya dan hampir mati, ucap Rio. Mendengar hal itu rasanya Altan sangat lemas. Hari ini gua datang ke rumah Putri, tapi ketika sampai di sana, dia sudah berantakan dan tidak terkendali. Kabarnya selama ini Sasa mendapatkan kekerasan fisik dari ibunya. Info dari mana? Pembantu si Putri sendiri yang bilang. Sepertinya akhir-akhir ini dia sedang stres. Setahu gua, tidak ada satupun keluarganya yang mendukung. Semua amarah ia limpahkan kepada anaknya. Sasa hampir mati setelah ditonjok beberapa kali di wajahnya.
Tidak bisa dibayangkan anak manis yang sangat menggemaskan itu harus menerima pukulan bertubi-tubi dari ibunya. Tentu ia sangat ketakutan. Berulang kali Putri berusaha untuk menghubungi Altan, tapi tidak sekalipun ia mendapatkan jawaban. Hal itu semakin memperburuk keadaan Putri, sampai akhirnya segala amarah dilimpahkan pada gadis kecil itu. Satu hal yang membuat Altan semakin teriris adalah ketika melihat lebih dekat bagaimana luka-luka itu. Tidak hanya lebam pada wajahnya, tapi juga banyak bekas sundutan rokok di tangan kecilnya. Kalau hasil tes DNA terbukti dia anak lu, maka lu harus segera mengambil alih hak asuh Sasa, atau kalau tidak anak ini akan mati. Altan mengangguk lemas. Anak ini yang selalu senang ketika bertemu dengannya. Anak yang selalu memanggilnya dengan lembut. Selalu tersenyum manis menyambutnya. Entah kenapa nasibnya seperti ini. Ingin rasanya tidak percaya bila Putri sudah melakukan semua ini. Tapi Rio tidak mungkin berbohong. Sekarang Putri di mana? Tanya Altan. Dia sudah diamankan dan akan mendapatkan terapi khusus. Karena sepertinya semua ini berhubungan dengan mentalnya. Altan tidak sedikit pun beranjak dari sisi gadis kecil ini. Ponselnya berdering. Sebuah panggilan dari Hasya masuk. Halo, assalamualaikum mas. Kamu kemana saja? Dari tadi aku menghubungi, kok nggak diangkat? Maaf, tadi aku tidak pegang HP. Hasya, panggil Altan dengan suara yang lirih. Iya mas, aku memutuskan untuk merawat anak Putri secara penuh. Aku harap kamu menerima keputusanku. Tapi bila kamu keberatan, aku serahkan semuanya sama kamu. Tapi aku tidak akan meninggalkan anak ini. Maaf bila aku tidak bisa memenuhi janji. Aku akan tetap menyayangi kamu dan anak kita. Kenapa tiba-tiba mas? Apakah tidak akan menjadi masalah bila anak itu dalam pengasuhan kita? Ini sudah menjadi keputusanku. Aku sangat berharap kamu bisa menerima ini. Tapi kalau kau tidak bisa, sekali lagi aku tidak akan memaksamu untuk tetap bertahan. Kejarlah kebahagiaan kamu tanpa terbebani oleh aku. Mendengar hal ini, perasaan Hasya tidak bisa dijelaskan. Ia mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang sudah terjadi di Jakarta, sehingga tiba-tiba saja suaminya mengambil keputusan seperti ini tanpa melibatkan dirinya. Kamu mau kembali kepada Putri mas? Tanya Hasya. Tapi belum sempat dia mendapatkan jawaban. Tiba-tiba saja panggilan terputus. Kemudian setelahnya Altan sama sekali tidak bisa dihubungi. Kondisi ini tentu saja membuat Hasya semakin tidak karuan. Kenyataan tentang Putri yang selama ini melakukan kekerasan kepada anaknya tidak bisa dibantah lagi, apalagi ketika ia pulang mabuk. Pasti Sasa yang menjadi bulan-bulanan. Pernah suatu hari tanpa sengaja, Sasa buang air besar di mana saja. Putri tidak bisa menahan amarahnya dan mengguyur gadis kecil itu dengan air dingin. Berkali-kali sampai bergetar. Mentalnya benar-benar sudah terganggu. Tapi kini bukan hanya tentang Putri. Anak kecil itu pasti mengalami trauma yang sangat berat. Tanpa terasa Altan menitikan air mata melihat kondisi anak kecil ini. Altan belum bicara tentang hal ini kepada siapapun. Ia masih di rumah sakit menunggu Sasa. Tapi ia tidak sendirian. Altan ditemani oleh sahabatnya Rio. Ponselnya mati ketika melakukan panggilan dengan Hasya, sehingga dengan istrinya pun belum ada komunikasi kembali. Lu mau ketemu si Putri? Ini gue dapat tempatnya di mana dia sekarang berada. Udah Rio, nanti saja. Gue mau fokus sama anak ini dulu. Lihat keadaannya gak berdaya begini. Bisa ya anak kecil dipukuli. Mungkin karena beban yang dia tanggung juga berat, makanya sampai begini. Tetap saja jangan menormalisasikan kasus seperti ini. Iya, mungkin memang ada sesuatu yang berat yang menjadi beban mental. Tapi lihat ada korban lain yang jauh lebih menyedihkan karena sebuah keegoisan, jawab Altan. Rio mengangguk setuju. Bagaimanapun tindakan Putri tidak bisa dibenarkan. Gua semakin yakin bila insting si Hasya benar tentang Putri. Kita sudah tahu Putri dari dulu seperti apa. Mungkin ada perjalanan hidup yang gak mudah sampai akhirnya dia seperti ini. Altan hanya diam saja. Waktu sudah menunjukkan tengah malam dan mereka masih di sini. Bahkan tidak ada satupun keluarganya Putri yang datang untuk melihat kondisi Sasa. Benar kata Rio sebelumnya, sepertinya Putri mengalami masa sulit dan sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Situasi ini tentunya sangat menyedihkan dan tidak mudah. Tapi tetap saja Altan tidak dapat mentoleransi apa yang sudah Putri lakukan. Kita bermain bersama sejak kecil. Lu tahu kan gimana Putri bersikap? Dia anak yang manis dan rasanya tidak mungkin melakukan semua ini. Keadaan bisa saja berubah, ucap Altan. Si Putri memang mendapatkan tekanan sejak kecil dari orang tuanya. Dia dituntut untuk menjadi anak yang sempurna, padahal setiap anak tidak sama.
Rio sepertinya jauh lebih mengenali Putri dibandingkan Altan. Saat kecil dulu memang Putri sering menangis kepadanya, apalagi setelah dimarahi oleh orang tuanya. Bahkan tanpa ia sadari ada sebuah rasa yang diam-diam muncul di hatinya. Itulah kenapa Rio selalu ada untuk Putri selama ini. Sementara Hasya tidak bisa tertidur malam ini yang menginap di rumah Tante Nadine. Ia keluar kamar dan hendak mengambil segelas air. "Kamu belum tidur?" tanya Tante Nadine yang juga pergi ke dapur. "Aku nggak bisa tidur, Tante." "Kenapa? Ingat suamimu?" Hasya hanya mengangguk. Mereka kemudian mengobrol. "Tante tentunya sudah mendengar apa yang terjadi di dalam rumah tangga kamu, bukan? Kalau itu terkadang membuat kami lelah." "Hasya, seperti yang Tante bilang, kalau kamu mau sama-sama sampai ke tujuan dengan baik dan selamat, kamu harus tenang menghadapi segala hal yang mungkin akan terjadi. Tante mengenal Altan sejak bayi. Dia bukanlah anak yang jahat. Dia sangat baik dan penyayang." Hasya mengangguk paham, tapi percakapan terakhir mereka lewat sambungan telepon tadi membuat semuanya menjadi abu-abu. Hasya berpikir bila suaminya akan kembali kepada Putri. Keesokan harinya, Altan datang menemui Putri. Ia melihat sahabatnya itu dalam kondisi yang sangat terpuruk. Wajahnya kacau berantakan. Ia benar-benar bukan seperti yang Altan kenal selama ini. "Kamu kenapa sampai begini?" tanya Altan dengan raut wajah yang sangat kecewa. "Aku nggak tahu. Aku juga tidak mau seperti ini, tapi pikiranku benar-benar kacau. Aku tidak bisa berpikir dengan baik, termasuk ketika kamu memukuli anakmu." Putri terdiam. Ia memasang wajah yang sangat sedih. "Aku melakukan semua itu dengan tidak sadar. Setelah selesai kamu kuliah, aku menangis merasa menyesal. Tapi Sasa hampir mati. Apa kamu akan benar-benar menyesal setelah dia mati? Kalau anakku mati, maka tidak akan menunggu lama. Aku pun akan menyusulnya." "Kamu sudah benar-benar gila, Putri. Kamu bukan lagi orang yang aku kenal dulu." Putri mengangguk. "Aku bahkan merasa kalau aku sudah kehilangan seluruh diriku. Sudah tidak aku kenali lagi siapa diri ini. Di saat aku butuh seseorang, tidak ada satupun yang peduli, termasuk kamu. Padahal kamu adalah orang yang aku gantungkan harapannya. Kamu seharusnya tidak menggantungkan diri kepada siapapun. Karena hidup kamu adalah milik kamu. Kamu akan kecewa ketika orang lain tidak sesuai keinginanmu." Putri terdiam sejenak dan melihat ke arah Altan. "Aku benar-benar butuh kamu sekarang. Bila tidak, sebentar saja tinggal bersama aku sampai keadaan ini membaik. Tempat ini sudah sangat baik untuk kamu sekarang, sampai kamu bisa memulihkan semuanya. Aku akan berusaha menghubungi keluarga kamu, setidaknya mereka yang kamu butuhkan untuk melakukan pendampingan. Aku tidak butuh orang lain. Kamu sudah lebih dari cukup, tapi aku tidak bisa. Sasa akan berada dalam pengawasanku selama kamu di sini. Setelah hasil tes DNA keluar dan menunjukkan dia adalah anakku, maka akan aku ambil alih seluruh pengasuhan darimu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjauhkan aku dari Sasa. Aku sudah merawatnya sejak dalam kandungan. Aku bertahan sendirian untuk melakukan semua itu. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya dariku. Tapi kehidupannya terancam bila bersama kamu. Bahkan saat ini pun dia sedang terbaring lemah dan nyaris mati. Kamu tidak bisa mengasuhnya sekarang, karena hal itu akan mengancam keselamatan Sasa." Mendengar hal itu, Putri tidak bisa terima. Bagaimanapun, ia adalah ibunya yang selama ini mengurus Sasa sendirian. Ia tidak akan membiarkan anaknya diambil alih oleh Altan atau siapapun. Kita bisa mengasuh Sasa bersama dalam satu rumah yang sederhana tapi penuh kebahagiaan. Aku yakin Sasa akan tumbuh jauh lebih bahagia dengan cara seperti ini. Dia hanya butuh ayah dan ibunya, bukan orang lain. Putri mengatakan semua itu seolah tanpa beban.